Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pendidikan Kewarganegaraan bersama saya Fuadi Isnawan. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang materi yang sangat-sangat menarik dengan topik hak asasi manusia. Ada yang tahu hak asasi manusia itu apa? Beda ya. Hak kita dengan hak asasi manusia beda. Karena begini, definisinya adalah hak asasi manusia itu adalah hak yang kita punya, yang kita miliki dari sejak kita lahir. Jadi sifatnya lahiriah. Sedangkan hak yang lainnya seperti ya untuk berkeluarga dan yang lain-lainnya itu didapat ketika kita sudah mencapai umur tertentu. Jadi di bawah umur yang disebutkan tadi kita belum memiliki haknya. Kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, saya rekomendasikan teman-teman untuk melihat beberapa beberapa film yang mengandung hak asasi manusia, seperti yang terkenal adalah Hotel Rwanda. Itu pemusnahan etnis. Nah, ketika teman-teman melihat film-film tersebut, maka teman-teman akan belajar tentang apa sih hak asasi manusia itu, yang tergolong hak asasi manusia itu apa saja, lalu hukuman yang didapat dari melanggar hak asasi manusia itu seperti apa saja. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman. Macam-macam hak asasi manusia itu adalah, yang pertama adalah hak ekonomi. Hak ekonomi diartikan bahwa kita boleh memiliki kepentingan ekonomi atau kebutuhan ekonomi sesuai dengan keinginan kita, asalkan tidak melanggar hukum dan juga masyarakat. Kita boleh untuk membuat hak ekonomi tersebut. Contohnya, saya membuat suatu paten tertentu. Itu hak ekonomi saya dan dijamin oleh konstitusi. Saya akan mendapatkan penghasilan dari apa yang telah saya ciptakan tadi. Itu hak ekonomi. Selain hak ekonomi, kita juga akan berbicara tentang hak politik, di mana kita boleh untuk berpartisipasi di bidang politik, menjadi wakil negara, wakil daerah, ataupun DPR, DPRD, itu kita jamin dengan persyaratan tertentu. Itu hak politik. Ada juga hak persamaan di depan hukum. Itu ada teman-teman, dan itu sangat-sangat penting sekali. Contohnya adalah ketika kita mempunyai suatu permasalahan di depan hukum, kita ini dianggap sama antara saya dengan mungkin orang yang di atas saya grade-nya dengan orang yang di bawah saya grade-nya, itu dianggap sama. Karena pada dasarnya adalah semua orang sama di depan hukum. Mungkin teman-teman muncul pertanyaan, kalau semua orang sama di depan hukum, Pak, kenapa orang yang punya jabatan tinggi atau orang yang terpandang di masyarakat ketika melakukan perbuatan hukum, ketika melakukan tindakan kriminal seperti itu, hukumannya lebih rendah? Nah, itu kan ada faktor yang mempengaruhinya. Silakan teman-teman cek di dalam video penegakan hukum saya, di mana dalam penegakan hukum itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Dan hal itu akan mempengaruhi berjalan atau tidaknya hukum. Nah, ketika kita tahu bahwa dalam hukum kita dijamin sama, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk, wah, ternyata dia pejabat yang punya grade tinggi, berarti kalau dia melakukan perbuatan yang menyimpang atau perbuatan pidana, dihukum lebih rendah. Belum tentu, teman-teman. Karena pada dasarnya kita semua sama. Sebagai seorang intelektual muda, teman-teman harus bisa berpikir jernih bahwa kita ini hanya sama di depan. Selain hak persamaan dalam hukum tadi, kita juga akan ada hak yang namanya hak dalam peradilan. Di dalam peradilan kita ini sama dengan orang-orang lain. Ketika kita punya jabatan, belum tentu kita ini akan terbebas dari hukuman. Ketika melakukan perbuatan pidana, belum tentu. Karena pada hakikatnya semua orang sama. Ya, ada kisah yang menarik ketika kita berbicara tentang hak persamaan dalam peradilan ini, teman-teman. Teman-teman mungkin pernah melihat suatu kisah yang ada di Amerika ketika terjadi sentimen ras antara kulit hitam dan kulit putih. Ras kulit hitam itu selalu diidentikan seperti apa? Ya, seperti kriminal, orang yang selalu berbuat salah. Nah, ketika mereka melakukan perbuatan pidana kecil, itu dihukum berat. Oleh karena itu, teman-teman, silakan teman-teman melihat filmnya, itu sungguh sangat menarik sekali, di mana seorang yang berkulit hitam melakukan perbuatan yang tidak didakwakan kepadanya, sebenarnya tidak terbukti, tapi terdorong masuk ke dalam peradilan itu. Judulnya adalah
To Kill a Mockingbird. Itu bagus sekali untuk memisahkan peradilan di Amerika tahun 50-an. Ada juga yang film yang sangat menarik yang memisahkan itu tentang 12 Angry Men, di mana seorang yang bertugas menjadi juri untuk mengadili seorang kulit hitam, di mana orang kulit hitam itu didakwa untuk melakukan pembunuhan. Ada seorang yang sentimen sekali terhadap orang yang berkulit hitam, sehingga dengan alasan apapun dia lalu mendukung untuk menjadi hukuman pidana terhadap orang kulit hitam itu. Namun pada akhirnya tidak terbukti, karena semua dakwaan yang diarahkan kepadanya itu palsu. Dan akhirnya orang yang berkulit hitam itu bisa terbebas dari hukumannya. Dari film itu kita belajar bahwa untuk menegakkan suatu hukum yang dimana untuk menjamin hak persamaan dalam pengadilan, kita harus menyingkirkan adanya perbedaan ras, suku, dan agama. Itu harus disingkirkan. Karena ketika kita mencampurkan seperti itu, maka esensi hukum dari keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan hukum tidak akan bisa tercapai. Selain hak persamaan dalam peradilan tersebut, teman-teman, itu juga ada yang dinamakan dengan hak beragama. Jadi semua orang ini beragama menurut kepercayaan mereka, diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk bisa beragama sesuai dengan keyakinannya. Nah, tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights, mana itu kita bebas untuk beragama apapun. Yang tidak boleh adalah kita memaksakan agama tertentu. Nah, ketika kita belajar lebih lanjut tentang hak asasi manusia, kita juga akan belajar tentang suatu hal yang disebut sebagai hak hidup. Nah, terjadi perdebatan nih teman-teman, hak hidup itu. Sebenarnya hidup itu hak atau bukan? Kalau hidup itu hak, berarti kita boleh dong punya hak untuk mati. Di negara liberal mengakui bahwa hak hidup itu ada, dan hak mati pun ada. Konsekuensinya yang logis adalah teman-teman, ketika saya tidak menghendaki hidup, maka saya bisa menggunakan hak untuk mati saya. Salah satunya adalah dengan eutanasia atau dengan suntik mati. Di negara-negara banyak yang melegalkannya, seperti Oregon, Amerika, di Belanda itu juga sudah ada melegalkan eutanasia. Jadi kalau saya misalnya tidak mau hidup, ya sudah, saya suntik mati, selesai. Apakah itu tidak pidana? Tidak, karena saya punya hak asasi manusia. Kecuali kalau saya dipaksa untuk mengakhiri hidup saya, itu baru tindak pidana. Tapi kalau atas kesadaran diri saya sendiri, maka itu tidak bisa dipidana, karena itu hak saya. Nah, di Amerika juga ketika ada pemilihan presiden sering ada nih dua kubu, pro life dan pro choice, termasuk dalam kasus aborsi. Nah, aborsi itu tidak bisa dipaksakan, itu dilarang. Karena tergantung orang itu pro life atau pro choice. Kalau orang itu pro choice, maka terserah. Orang itu bagian dari hidupnya dia sendiri, maka dia boleh untuk meneruskan bayi yang dikandungnya atau kan tidak. Sedangkan yang pro life, dia akan mempunyai pandangan bahwa bayi yang dikandungnya itu adalah titipan dari Tuhan. Sebagai titipan dari Tuhan, saya harus melakukan daya upaya untuk bisa menjaga dan merawat bayi ini. Jadi dia tidak akan membunuh walaupun dia hamil tanpa seorang suami. Yang menarik teman-teman, kita bicara untuk membahas tentang hak untuk hidup ini. Bagaimana dengan Islam sendiri? Nah, dalam Islam, hidup itu dimaknai bukan sebagai sebuah hak, tapi anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita bisa memanfaatkan secara baik-baik, sehingga teman-teman dalam kita menjalani kehidupan kita tidak terbebani oleh hak tersebut. Kalau hak hidup berarti saya boleh dong mati, boleh dong saya hidup. Itu dimaknai sebagai hak, tapi itu dimaknai sebagai sebuah anugerah. Dimana kalau kita diberikan hak anugerah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban kita adalah menjaga anugerah itu sehingga apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tidaklah sia-sia. Nah, ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, jangan lupakan asal-muasal hak asasi manusia itu, teman-teman. Banyak sekali kejadian-kejadian yang telah menggambarkan pentingnya hak asasi manusia itu. Teman-teman bisa cari videonya, banyak sekali, dari Magna Carta, Declaration of Independence, banyak sekali teman-teman. Teman-teman bisa melihat itu di dalam penyedia situs video digital seperti YouTube, video, dan yang lain-lainnya, sehingga bisa menambah wawasan teman-teman. Saya kira pembahasan untuk hak asasi manusia cukup sampai di sini, teman-teman. Semoga dari penjelasan saya yang sederhana ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang hak asasi manusia.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan ini dengan baik-baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.